warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hizbun Arif dari Forum News Network. Presiden Jokowi kembali merespon soal isu atau rumor bahwa putranya yang sekarang menjadi wali kota Solo, Gibran Rakabuming, itu akan maju menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Ini bukan yang pertama kali Jokowi meresponnya, tapi kali ini Jokowi itu menyampaikannya itu di depan para pimpinan media dan sejumlah konten kreator, nih, sejumlah YouTuber nih, yang cukup berpengaruh lah begitu ya. Dan Jokowi menyatakan bahwa Gibran yang saat ini menjabat wali kota Solo itu belum cukup umurnya atau tidak cukup umurnya. Jokowi menyampaikannya itu di Istana Kepresidenan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sore. Itu kemarin ya. Dan karena apa? Karena Jokowi kemudian menyatakan bahwa soal usia capres-cawapres itu kan sudah ada syaratnya, yakni minimal harus berusia 40 tahun. Itu kan ada aturannya, sudah ada. Dari sisi umur tidak memungkinkan. Jangan didorong-dorong, itu sudah tidak logis. Gibran sebelumnya juga sudah menyatakan bahwa dia tahu ada kabar yang beredar semacam itu, tapi seperti halnya Pak Jokowi, dia juga menyatakan bahwa umur dia belum cukup, ilmu dia belum cukup, pengalaman juga belum cukup. Wes, pertanyaan lain, umur belum cukup, itu kata Gibran. Itu waktu dia bertemu dengan Pak Prabowo pada waktu itu ya di Jawa Tengah, di Solo Jawa Tengah maksud saya. Ini ketika Pak Prabowo hadir ke Solo dan menemui relawan Jokowi dan relawan Gibran. Pada waktu itu Gibran yang mendampinginya. Saya sebenarnya ingin mempercayai ya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan Mas Gibran. Ini bapak dan anak ini ya. Tetapi kan walaupun sudah bolak-balik keduanya membantah, sekali lagi ini kita sudah hafal ya, jejak digital menunjukkan semacam itu, bahwa Pak Jokowi pada waktu itu ketika masih menjadi gubernur DKI Jakarta dan sejumlah survei menyatakan bahwa dia sekarang kandidat terkuat untuk menjadi calon presiden, dia menyatakan dia nggak pernah memikir, nggak copras-capres. Saya nggak mikir, saya mikirin kaki lima, saya mikirin kemacetan lalu lintas Jakarta, mikirin banjir. Waktu itu begitu jawabnya Pak Jokowi. Tapi kan seperti kita ketahui, akhirnya Pak Jokowi itu maju menjadi calon presiden yang diusung oleh PDIP, dan kemudian sekarang kita tahu sudah 2 periode Pak Jokowi menjadi presiden. Begitu juga soal kemarin yang sangat luar biasa adalah soal perpanjangan masa jabatan, wacana 3 periode. Pak Jokowi itu kan menyatakan bahwa ada 3 kemungkinan orang-orang yang mengusulkan dia untuk menjabat 3 periode. Yang pertama adalah ingin menampar muka dia, kedua mencari muka, dan yang ketiga menjerumuskan. Tetapi kan kita tahu bahwa Pak Jokowi itu melalui timnya bergerilya dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencoba memperpanjang masa jabatannya. Segala macam cara ditempuh dan kemudian gagal karena ditolak oleh partai-partai pengusungnya termasuk oleh PDIP. Nah, kemudian setelah gagal memperpanjang masa jabatan menjadi 3 periode, Pak Jokowi masih tetap mencoba memperpanjang, tapi caranya menunda pemilu. Nah, ini yang agenda yang terakhir ini yang sampai sekarang ini masih menggantung. Apakah betul-betul pemilu itu akan berlangsung atau tidak, dan kemudian kalau tidak kan berarti kalau ada penundaan pemilu, Pak Jokowi akan kembali menjadi presiden. Diperpanjanglah masa jabatannya. Jadi kalau sekarang Pak Jokowi menyatakan bahwa Gibran itu belum cukup umur dan itu nggak logis, ya saya jujur saya pengen percaya di Pak Jokowi. Saya pengen percaya, tapi kok fakta-fakta menunjukkan sebaliknya, karena pada retorika yang sama juga dilakukan oleh Gibran. Saya dalam konten sebelumnya saya menyinggung bagaimana Gibran ini menyatakan bahwa dia tidak berminat terjun ke dunia politik. Ingat ya, yang dicatat lah ya, bahwa dia waktu itu menyatakan tidak berminat untuk masuk ke dunia politik dan dia memilih jadi pengusaha. Karena kan kata dia pada waktu itu, kalau jadi politisi itu kemudian kaya itu ya pasti hasilnya dari korupsi. Dan kita tahu sekarang Gibran itu sudah menjadi wali kota Solo ya.
Jadi ya kok mirip seperti bapaknya gitu waktu menyatakan bahwa nggak mikir copras-capres, Gibran juga menyatakan tidak tertarik ke dunia politik, malah sekarang bukan hanya tertarik ke dunia politik, dia setelah jadi wali kota Solo mengincar jabatan yang lebih tinggi, menjadi gubernur. Kalau dia kemudian punya peluang untuk menjadi calon wakil presiden, mengapa tidak langsung lompat saja? Ini kan jauh lebih aman karena bagaimanapun juga kan mengapa Pak Jokowi itu ingin memperpanjang masa jabatannya atau menunda pemilu, itu kan concern Pak Jokowi selain soal legacy adalah soal politik dinastinya. Jadi kalau Gibran itu kemudian bisa menjadi calon wakil presiden dan kemudian terpilih menjadi calon wakil presiden, kan Pak Jokowi langsung dapat dua keuntungan, menjawab semua kebutuhan Pak Jokowi tadi. Satu, melanjutkan legasinya, pembangunan yang ada. Yang kedua, ya dinastinya aman. Ini kalau Gibran dengan seusia sekarang 35 tahun itu bisa menjadi calon wakil presiden, ya nggak ada besar kemungkinan setelah itu, apalagi kalau dia berpasangan dengan Pak Prabowo, ya dia akan menjadi kandidat kuat presiden berikutnya. Ini luar biasa ya. Nah, kenapa saya menyatakan satu, saya pengen percaya, tapi faktanya kok tidak. Ada fakta lain yang juga menunjukkan bahwa bersamaan dengan ini, dengan isu soal Gibran itu, partai PSI, ini Partai Solidaritas Indonesia yang dikenal cukup dekat dengan Pak Jokowi dan diberi konsesi banyak di pemerintahan oleh Pak Jokowi. Ini partai nggak lolos parlemen, tapi dia punya wakil menteri, punya staf, jadi staf khusus di baik staf khusus presiden maupun staf khusus Pak Menteri ya di sekretariat kabinet. Jadi ada di sekitar istana. Ini PS ini luar biasa, dan dia sudah mengajukan gugatan judicial review itu pada bulan Maret lalu, yang ingin agar batas usia calon presiden dan calon wakil presiden itu diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Pas seperti usianya Gibran, walaupun PSI mengaku bahwa ini nggak ada urusannya dengan Gibran ini, kata dia, itu karena ada 22,2 juta katanya pemilih muda yang berusia di bawah 40 tahun itu yang kehilangan peluangnya, haknya untuk mencalonkan diri menjadi presiden. Walaupun sebenarnya ini sebenarnya alasannya dicari-cari lah. Kita tahu kan PS ini partai yang tidak lolos parlemen. Jadi ya memang dia tidak berhak untuk mengajukan calon presiden. Katakanlah kalau misalnya kemudian ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetap saja ini PSI tidak bisa mengajukan calon presiden sendiri. Dia ini ya bukan pendukung dan bukan pengusung, ya penggembira lah kalau dia mau mengajukan atau menjadi partai yang bisa mengajukan presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024 nanti. Ada satu tulisan yang cukup menarik ya dari berkaitan dengan soal kemungkinan Gibran menjadi calon wakil presiden pendamping Pak Prabowo itu. Saya membaca ini di merdeka.com. Judulnya ini Sang Jenderal Menggoda Anak Presiden. Fotonya diambil ini ketika Pak Prabowo makan malam dengan Gibran. Ini di Solo ya. Ini momen ketika Pak Prabowo akan bertemu dengan para relawan Pak Jokowi dan relawannya Gibran dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini menarik, runtutannya panjang, dan kemarin sebenarnya sudah kami bahas dalam program Off the Record. Tapi saya kira ini artikel ini menarik untuk kita simak kembali setelah pernyataan Pak Jokowi kemarin ya, bahwa Pak Jokowi yang kemarin sebenarnya yang heboh itu bukan soal calon Gibran jadi calon wakil presiden, tapi bahwa Pak Jokowi tidak akan netral dalam pemilu, itu yang sekarang jadi heboh banget. Tetapi tentu saja ini kaitannya, kalau beliau menyatakan tidak akan netral itu ini pasti juga ada kaitannya dengan bahwa Gibran nanti akan menjadi calon wakil presiden. Kira-kira ada hubungannya lah seperti itu. Jadi ini yang saya bacakan saja, ini artikel yang saya ambil dari merdeka.com. Jadi waktu makan malam itu ternyata itu foto itu diambil dalam ruangan VVIP yang ukurannya nggak terlalu besar, 3x4 meter, dan itu suasananya nuansa Jawa lah gitu ya. Banyak figura kayu, kemudian ada kayu besar berada di tengah ruangan. Gibran dan Prabowo itu duduk di kursi panjang dan diskusi empat mata tertutup dimulai. Jadi ini ditemani sajian makanan tradisional khas Solo seperti bakmi Jawa, teh hangat, dan kerupuk. Ini detail banget ya deskripsinya. Sumber merdeka.com di
Koalisi Indonesia Raya menyatakan pertemuan Prabowo dan Gibran itu membahas dinamika Pilpres 2024. Prabowo dikabarkan melakukan penjajakan untuk melihat peluang Gibran digandeng menjadi calon wakil presiden, dan karena itu Prabowo menginisiasi pertemuan dengan Gibran di Solo, ya, untuk minta dukungan Jokowi itu sampai anaknya Jokowi dijadikan cawapres pun dia siap, kata sumber itu ketika ini dia menyampaikan ke merdeka.com. Luar biasa ya. Jadi di sini kalau gitu, kalau betul ini bahwa info ini bahwa Pak Prabowo itu kemarin justru datang ke Solo itu untuk menawari Gibran menjadi calon wakil presiden yang sebutnya tadi menggoda, sang jenderal menggoda anak presiden. Ini sangat menarik karena memang sampai sekarang Pak Prabowo itu kelihatannya masih belum bisa memastikan siapa calon wakil presiden yang akan digandengnya. Kita tahu bahwa partai yang pertama kali digandeng oleh Pak Prabowo itu adalah PKB, ya, dengan ketua umumnya Caimin. Dan pada waktu itu Caimin dan PKB itu menyodorkan mereka untuk kerjasama dan menyodorkan Caimin sebagai calon wakil presiden dari Pak Prabowo. Bahkan sampai ada istimewa ulamanya segala macam. Tapi seperti kita ketahui kan kemudian ini tidak sampai sekarang ini Pak Prabowo belum menyepakati untuk menggandeng Caimin. Bahkan ada tanda-tanda kuat bahwa Pak Prabowo tidak akan mengambil Caimin. Kenapa? Karena seperti dikatakan oleh adik Pak Prabowo, Hasim Joyo Hadikusumo, bahwa kalau mau berpasangan dengan Caimin itu ya sudah tahun lalu mereka deklarasi. Nah, ini menarik ya, karena mereka ini bukan hanya sudah menyatakan berkoalisi, tapi bahkan sudah membentuk sekretariat bersama, itu yang diresmikan bersama Pak Prabowo dengan Caimin. Dan perkembangan terbaru kita tahu bahwa Golkar masuk, dan Golkar juga menawarkan diri untuk bergabung, tapi dengan syarat ketua umumnya Pak Airlangga Hartarto itu menjadi calon wakil presiden. Tapi wacananya ditolak oleh Caimin yang pada waktu itu menyatakan bahwa bagi PKB itu harga mati, ya, Prabowo presiden, Caimin calon wakil presiden, dan Golkar ditawari sebagai ketua ketua tim pemenangan atau ketua tim ses, yang tentu saja ini ditolak lah oleh Golkar. Masa Airlangga Hartarto turun kelas menjadi ketua tim sesnya dari Pak Prabowo dan Caimin, gitu ya. Nah, belakangan kemudian muncul wacana baru, katanya akan bentuk calon presiden yang keempat, yakni Airlangga Hartarto, ketua umum Partai Golkar, dengan Zulkifli Hasan, ketua umum Partai Amanat Nasional. Dan pertemuan embrio koalisi baru atau presiden keempat ini adalah dibahas di Detroit, Amerika Serikat, ketika mereka keduanya hadir di dalam sebuah forum ekonomi di sana. Dan tapi dari sisi Prabowo, kelihatannya Pak Prabowo ini kan fokus Pak Prabowo saat ini adalah bagaimana Pak Prabowo itu didukung oleh Pak Jokowi. Kalkulasinya jelas. Kelihatannya Pak Prabowo sangat sadar kalau tanpa dukungan Pak Jokowi agak berat buat Pak Prabowo itu memenangkan Pilpres kali ini. Benar bahwa survei-survei sekarang ini bukan berarti surveinya benar, ya, maksud saya, tapi benar bahwa lembaga-lembaga survei sekarang sudah mulai menjagokan Prabowo dengan suara terbanyak di antara tiga kandidat. Dia peringkatnya paling tinggi, katanya mengalahkan Ganjar Pranowo dan menempatkan Anies di tempat yang ketiga. Tetapi kita tahu kan elektabilitas Pak Prabowo itu sudah mentok lah, ya, tidak akan lebih naik lagi. Ya, memang segitu-segitu suaranya Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo merasakan bisa menjadi presiden kali ini tidak gagal lagi untuk yang keempat kalinya kalau dia didukung oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi ini kan bagaimanapun presiden, ya, masih punya semua resources di pemerintahan, itu bisa dilakukan oleh Pak Jokowi. Apalagi dengan Pak Jokowi menyatakan tidak akan netral. Tidak akan netral itu kan berarti Pak Jokowi akan all out untuk memenangkan calon presiden yang didukung dia, gitu ya. Dan Pak Prabowo itu atau tawaran Pak Prabowo ke Gibran itu menurut sumber merdeka.co tadi menyatakan bahwa ini merupakan manuver Prabowo untuk menunjukkan loyalitasnya kepada Pak Jokowi. Kalau toh kemudian tidak bisa menggandeng Gibran, tapi tetap saja tujuan dari Pak Prabowo itu adalah tadi untuk mendapat dukungan penuh di Pilpres 2024. Kenapa? Karena saat ini memang sikapnya Pak Jokowi itu masih tetap mendua, ya. Itu terbagi antara Prabowo dan Ganjar Pranowo. Belum sepenuhnya full diserahkan kepada Pak Prabowo. Walaupun tanda-tandanya jelas ini setelah
Pak Ganjar Pranowo diusung oleh PDIP, ya Pak Jokowi mulai mempersiapkan atau mengelus-elus Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo yakin bahwa bisa saja dia di PHP oleh Pak Jokowi kalau kalau dia take it for granted seperti itu gitu. Nah, makanya paling aman buat Pak Prabowo kalau dia bisa menggandeng Gibran jadi calon wakil presiden. Dengan begitu nggak mungkin Pak Jokowi akan mengalihkan dukungan ke calon presiden yang lainnya. Tetapi kalau toh tidak berhasil menggandeng Gibran, setidaknya Pak Prabowo itu sudah menunjukkan sikap bahwa dia loyal kepada presiden. Jadi ini Pak Prabowo itu tahu bahwa Gibran ini sebagai ini sebagai cara untuk mengetuk pintu Pak Jokowi, karena sebagai anak sulung dia diproyeksikan oleh Jokowi menjadi pemimpin masa depan. Jadi kata sumber tadi maksudnya untuk menunjukkan bahwa Prabowo benar-benar bisa dipercaya Jokowi, cawapresnya anak Jokowi. Selepas pertemuan kan Gibran menegaskan tidak ada tawaran menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Enggak, kata Gibran singkat. Ini biasa, Gibran tuh kalau ngasih statement singkat-singkat dan pendek-pendek. Gibran juga menegaskan lebih memilih melanjutkan pengabdian di Solo sebagai wali kota. Dia membantah berambisi maju menjadi cawapres bersama Prabowo. Doakan masih di sini. Tolong doakan masih di sini ya. Kalau Gibran masih di sini, artinya masih di Solo, Kaisang di mana dong? Karena kan sebelumnya Gibran sendiri juga menyatakan bahwa dia bersiap menjadi calon gubernur dan Kaisang tertarik untuk masuk dalam birokrasi, dan itu artinya dia akan menggantikan posisi Gibran sebagai wali kota Solo. Nah, di sisi lain Gerindra juga mengakui berkembang wacana menduetkan Prabowo dengan Gibran di Pilpres 2024. Ini sumber-sumber di internal Gerindra juga menyatakan begitu. Tetapi wacana tersebut belum dibahas secara mendalam, ya. Itu juga diakui loh oleh Ahmad Muzani, Sekjen Gerindra. Gini ya, itu omong-omong, maksudnya duet Prabowo Gibran, pikiran yang berkembang dari banyak, itu kata Muzani. Seperti kita ketahui, salah satu yang menjadi kendala Gibran untuk menjadi calon wakil presiden itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, itu dalam pasal 169 huruf Q, syarat menjadi calon wakil presiden atau syarat menjadi calon presiden atau calon wakil presiden itu minimal 40 tahun. Dan sekarang Gibran masih 35 tahun. Nah, kabarnya manuver Prabowo ini menarik bagi Jokowi. Salah satu sinyalnya tadi itu mengizinkan Prabowo menemui Gibran di Solo. Jadi pertemuan itu tidak mungkin kalau Pak Prabowo langsung nyelonong sendiri ke Solo tanpa izin dari Pak Jokowi. Kan Pak Prabowo ini orang yang sangat menunjukkan hierarki loyalitas unggah-ungguh gitu Pak Jokowi. Kita masih ingat yang seperti dibocorkan oleh politisi senior PDIP Pandana Baban yang waktu ditanya dari 4 orang menteri di kabinet itu ada Pak Erlangga Hartarto, ada Sandiaga Uno, ada Erick Thohir, dan ada Pak Prabowo. Satu-satunya menteri yang menyatakan bahwa dia akan maju capres atas izin Pak Jokowi, ya itu hanya Prabowo. Nah, pertimbangan lain bagi Jokowi tentu saja karena dia melihat bahwa PDI telah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Tetapi menurut Merdeka, sumber-sumber di istana menyebutkan bahwa ini bisa jadi katanya Pak Jokowi ini hanya test the water, alias mengecek gelombang dari wacana tersebut. Bila wacana ini mendapatkan dukungan banyak pihak, bukan tidak mungkin ya ini bakal terwujud gitu ya. Nah, bersama dengan itu juga Pak Jokowi katanya itu sedang melihat bersama dengan proses uji material di Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya paling awal itu diajukan oleh PSI, Pak Jokowi sedang melihat tren elektabilitas Gibran melalui survei. Jadi ini kalau kemudian betul-betul mau diduetkan, ya ini harus betul-betul rencananya harus sangat matang gitu ya. Di luar PSI yang mengajukan gugatan tersebut itu belakangan juga ada Partai Garuda ya. Itu tanggal 2 Mei dia mengajukan gugatan ya, batas usia minimalnya capres cawapres itu. Partai Garuda ini adalah partai yang dipimpin oleh Ahmad Riza Sabana, adik ex Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dari Gerindra ini ya, Ahmad Riza Patria ini. Di luar itu ada 2 orang kepala daerah dari Gerindra yang tanggal 5 Mei lalu juga mengajukan gugatan judicial review tentang batas usia seorang calon presiden dan calon wakil presiden ini. Itu adalah wali kota dari Bukit Tinggi dan wakil bupati dari Lampung Selatan.
Jadi ya ini kelihatan sekali ya apanya ya puzzle-puzzlenya itu sudah mulai mulai tersusun gitu ya. Nah, menanggapi soal ini, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, dia tidak mau menanggapi terlalu jauh lah. Dia tidak ingin berandai-andai bila aturan tersebut diubah. Dan tadi kalau pertanyaannya soal judicial review, ya kita nanti lihat saja hasilnya bagaimana, kata Dasko. Jadi kalau kita lihat dari sisi ini tadi, kelihatan sekali memang ada itu arahnya menuju situ. Langkah-langkahnya juga sudah mulai jelas. Dan pintu masuknya kan selalu selama ini yang yang dianggap menjadi kendala adalah soal usia. Nah, kalau nanti Mahkamah Konstitusi itu mengabulkan soal ini, ya kan nggak ada alasan lagi, tidak ada handicap lagi bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden bergandengan dengan Pak Prabowo. Jadi kalau sekarang kemudian menyatakan bahwa umurnya belum cukup, nanti dengan begitu kan tidak ada alasan lagi umurnya tidak cukup. Jadi sekali lagi saya ingin percaya Pak Jokowi, dan saya kira itu bagus ya kalau memang betul Pak Jokowi itu tidak ingin Gibran ini maju terlalu cepat, karena banyak sekali. Satu, soal orang pasti anggap dilihat ini aji mumpung sekali gitu Pak Jokowi. Dan tentu saja kan Gibran ini betul seperti yang dikatakan, dia ini pengalamannya apa, dia ini sebelum di partai politik, sebelum menjadi wali kota saja ini dia nggak aktif di partai politik loh. Seperti diakui dia bukan anggota parpol waktu sebelum dia jadi wali kota, dan juga belum dia juga tidak tertarik dia tidak pernah menjadi tim ses. Nah, kalau kemudian bayangkan dari Solo dan periode masa jabatannya juga belum habis karena dia terpilih pada pilkada tahun 2020 dan langsung lompat menjadi calon wakil presiden, mau dibawa kemana negara ini? Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.